antri apa Pak? Mau sholat? Mau sholat apa Pak? Mau sholat Di Raudhah ya, sholat sunnah ya Pak ya? Sunnah, sholatnya bebas. Jadi cara masuk ke sini itu gimana Pak? Jadi nggak sembarangan ya Pak ya? Untuk masuk sholat sunnah di Raudhah ini tuh harus sudah terdaftar dulu. Nah, yang mendaftarkan itu tim leadernya ya Pak ya? Jadi nggak sembarang tinggal datang itu nggak bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan dipanggil sama Allah datang ke sini harus cari tour leadernya yang benar-benar ya Pak ya? Ya. Karena nanti itu yang berpengaruh gitu. Bisa masuk ke Raudhah itu tim leadernya sangat berpengaruh. Oke, nah ini dia situasinya nih. Antri banget di sini tuh. Tadi tunggu saja, nanti mudah-mudahan Mas. Mudah-mudahan nanti bisa ambil gambar di dalam ya Pak ya. Ambil gambar di dalam. Jenazah. Jenazah itu di situ. Ketika datang ditaruh di situ. Jadi imamnya masuk ke sini juga. Kalau ada yang Lewat meninggal tempat berarti pintu ke situ. jenazah di situ. Imamnya juga keluar masuk ke situ. Nanti saya jelaskan. Ini apa ini? Ini mihrab itu. Jadi saya kasih tahu posisi makam Rasul. Yang mana Rasul, Abu Bakar mana, Umar mana. Iya. Salamnya seperti Assalamualaikum, sebut namanya ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Umar. Jadi sebenarnya kalau kita bisa pergi ke museum tuh ada miniatur dulu. Jadi ini rumah Rasul ini di sini dulu. Dulu ini rumah tidak masuk masjid di belakangnya. Oh, Ya di sampingnya. Di sampingnya. Dan pertama ini Ya. makam Rasul. Oh, Rasul. Ini semua Rasul. Ketika kita melintas ini kita bilang Assalamualaikum. Ini kuburan Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Jawaban kedua ini Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Allah. Dari Masjid Nabawi ke sini cuma 4 kilo. Nah, panjang gunungnya ini 8 kilo. Lebarnya ke belakang itu sekitar 1-2 kilo. Kalau tingginya katanya dikatakan 128 meter saja. Jadi bisa didaki walaupun jarang orang yang mendaki. Ya. Di sini tempat terjadinya peperangan Uhud. Jadi peperangan Uhud Bapak Ibu sekalian sambil jalan ya. Biar kita nggak ini. Peperangan Uhud Bapak Ibu sekalian itu peperangan yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi SAW ketika pindah ke Madinah itu nggak asal langsung mendapat negara tempat langsung menyerang orang Quraisy kemudian ingin menghabisi mereka, nggak ada. Bahkan peperangan pertama yang terjadi di dalam Islam itu peperangan apa? Peperangan Badar. Itu terjadi bukan karena keinginan dari kaum muslimin untuk memerangi Quraisy, tapi awalnya adalah untuk mencegat rombongan dagang yang datang dari negeri Syam, dari utara. Ingat kan kalau dari utara pasti melintasi kota Madinah. Nah mereka ketika hijrah kaum muslimin itu tidak membawa harta benda. Nah diperbolehkan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga kaum muslimin ingin mengambil harta mereka sebagai gantinya. Sehingga Nabi SAW mau mencegat rombongan dagang ini. Oh, hari ini saya sudah sampai di Jabal Uhud. Alhamdulillah tadi udah diceritakan juga sama Pak Ustadz terkait sejarah-sejarah di sini. Jabal Uhud ini tuh dulunya adalah
suruhan Nabi untuk diam di atas Pak ya, tadi itu ya buat memanah Pak ya. Tidak terima kasih. Untuk memanah jadinya waktu zaman perang dulu itu lawan Quraisy itu dia sama Nabi disuruh disimpan di atas untuk memanah musuh. Ini dia. Sekarang kita akan naik ke atas nih, Jabal Uhud. Ya, sebentar lagi kita akan naik di puncaknya, di atasnya. Jalannya lumayan terjal juga nih. Nanti kita lihat pemandangan dari atas tuh view-nya seperti apa. Ini baru setengah perjalanan. Ini dia naik ke atas terus. Kurang atas Pak, ayo ke atas lagi Pak. Inilah pemandangan dari atas, jadi di Jabal Uhud. Jadi seperti inilah, jadi kaum Quraisy itu datangnya dari sana. Dan para pemanah itu yang disuruh, yang diperintah oleh Nabi itu berada di atas ini untuk bersiap memanah ke sana. Ini dari belakangnya gunungnya tuh. Baik, insya Allah dari sini kita akan melanjutkan lagi perjalanan. Tapi masih belum tahu abis ini kemana. Kemana Pak? Oh, ke Masjid Quba. Nah, jadi dari sini kita akan melanjutkan ke Masjid Quba ya Pak ya, untuk melaksanakan sholat sunnah. Berapa rakaat Pak? 2 rakaat sholat sunnah di Masjid Quba. Nanti seperti apakah Masjid Quba ini bentuknya, kita akan melanjutkannya lagi ketika sudah sampai di Masjid Quba. Oh, astagfirullahaladzim, licin. Oke. Ini dia jalannya menuruni dari Jabal Uhud. Tuh, bebatuan dan pasir-pasir licin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita sudah sampai di Masjid Quba. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama tahiyatul masjid dan yang kedua sholat duha, karena sekarang pukul 11:30. Ini dia masjidnya berwarna putih, sungguh indah sekali bangunannya. Nanti kita akan masuk ke dalamnya. Insya Allah kalau misalkan di dalamnya bisa ambil video, nanti kita akan perlihatkan di dalamnya seperti apa. Sekarang kita akan mengunjungi Baqi, yaitu kayak pemakaman gitu. Pemakaman Pak Ustadz? Baqi itu ya? Baqi pemakaman. Pemakaman. Nanti kita akan berkunjung ke sana bersama Pak Ustadz. Itu jadi sejarahnya gimana Pak Ustadz itu? Jadi pemakaman. Kan dari zaman dulu sudah jadi kuburan Baqi. Oh, jadi kalau ada orang yang meninggal warga sini dari penduduk Madinah, dia dikuburkan di sini. Oh, penduduk Madinah. Tapi apakah sama kayak di kita, Pak Ustadz, kayak bayar gitu keluarganya atau enggak? Kan kalau di kita bayar gitu ya. Gratis. Jadi kita menaiki ke sini. Jalannya ini ada di pintu 364 ya. 364 ya, 364. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sampai di Masjid Bir Ali. Ini yaitu di dalam Masjid Bir Ali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle, just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25. I'm thanking God for letting me see in 26. Shit.